Halo Mas Bro, balik lagi di Mas Kepo. Kali ini kita bakal membahas film yang ceritanya nggak cuma bikin penasaran, tapi juga punya ending yang bikin melongo. Bayangkan kamu terdampar di sebuah pulau yang dihuni monster. Tidak ada manusia, tidak ada tempat untuk meminta bantuan, dan di sekelilingmu hanya ada makhluk-makhluk besar dengan wajah menyeramkan. Tapi, bagaimana jika yang terdampar di pulau itu bukan seorang petualang, melainkan seorang bayi kecil? Inilah yang terjadi dalam kisah seorang bayi manusia bernama Kotake. Bayi ini terpisah dari keluarganya dan secara misterius tiba di sebuah pulau yang selama ini ditakuti oleh manusia. Pulau yang dikenal sebagai tempat tinggal para monster. Namun, yang tidak diketahui manusia adalah tidak semua monster di pulau itu jahat. Bahkan salah satu monster yang paling menakutkan justru akan menjadi sosok yang paling menyayangi bayi tersebut. Inilah kisah persahabatan antara seorang bayi manusia dan seekor ogre bernama Naki. Cerita dimulai di sebuah pulau misterius yang dikenal sebagai Pulau Monster. Bagi manusia, pulau ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Konon, siapapun yang datang ke pulau tersebut tidak akan pernah kembali. Manusia percaya bahwa para monster yang tinggal di sana adalah makhluk buas yang selalu mengincar manusia. Namun, kenyataannya ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Para monster di pulau tersebut sebenarnya memiliki kehidupan mereka sendiri. Mereka tinggal bersama, mereka mencari makanan, mereka bermain, dan sebagian besar dari mereka hanya ingin hidup dengan tenang. Di pulau inilah tinggal seekor ogre merah bernama Naki. Naki memiliki tubuh yang besar dan wajah yang sangat menakutkan. Sifatnya juga terkenal kasar. Dia mudah marah dan sering membuat monster lain menjauh. Karena itulah, Naki tidak memiliki banyak teman. Satu-satunya monster yang benar-benar dekat dengannya adalah Gunjo, seekor ogre biru yang selalu berusaha memahami dirinya. Meskipun Naki terlihat kuat dan tidak peduli pada siapapun, sebenarnya Naki adalah sosok yang kesepian. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara menunjukkan perasaannya. Namun semuanya berubah ketika seorang bayi manusia tiba-tiba muncul di pulau tersebut. Bayi itu bernama Kotake. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa sampai ke pulau monster. Yang jelas, bayi kecil ini kini berada jauh dari keluarganya. Dan kehadiran seorang manusia di pulau tersebut membuat para monster kebingungan. Bagi mereka, manusia adalah makhluk yang berbahaya. Namun, Naki justru menjadi salah satu monster yang paling dekat dengan Kotake. Awalnya Naki tidak ingin mengurus bayi tersebut. Dia tidak tahu cara menggendong bayi. Dia tidak tahu cara memberi makan. Dan dia sama sekali tidak mengerti mengapa Kotake terus menangis. Setiap kali bayi itu menangis, Naki langsung panik. Dia mencoba berbagai cara agar Kotake berhenti menangis. Namun semuanya justru sering berakhir dengan kekacauan. Monster yang mampu menghadapi berbagai bahaya ternyata tidak berdaya menghadapi seorang bayi kecil. Meski begitu, Naki tidak tega meninggalkan Kotake sendirian. Akhirnya dia mulai merawat bayi tersebut. Awalnya hanya karena merasa bertanggung jawab. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Hari demi hari berlalu, Kotake mulai terbiasa dengan Naki. Dan Naki pun mulai terbiasa dengan kehadiran Kotake. Bayi itu selalu mengikuti Naki. Jika Naki pergi, Kotake akan mencarinya. Jika Kotake menangis, Naki akan segera datang. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi sangat dekat. Kotake tidak pernah melihat Naki sebagai monster. Dia tidak peduli dengan tubuh Naki yang besar. Dia juga tidak takut dengan wajahnya yang menyeramkan. Bagi Kotake, Naki hanyalah sosok yang selalu berada di sisinya. Sosok yang memberinya makan, sosok yang menjaganya, dan sosok yang selalu melindunginya dari bahaya. Hal ini membuat Naki mulai berubah. Naki yang sebelumnya terkenal kasar mulai menjadi lebih perhatian. Dia mulai memikirkan keselamatan Kotake. Dia mulai khawatir ketika Kotake berada dalam bahaya. Dan tanpa disadari, Naki mulai menganggap Kotake sebagai keluarganya sendiri. Namun, kebahagiaan mereka tidak bisa berlangsung selamanya. Karena Naki sadar bahwa Kotake bukanlah bagian dari dunia monster. Bayi itu memiliki keluarga di dunia manusia. Dan suatu hari nanti, dia harus dikembalikan kepada mereka. Setelah mempertimbangkan semuanya, akhirnya Naki mengambil keputusan. Dia akan membawa Kotake kembali kepada keluarganya.
Keputusan ini sangat sulit bagi Naki, karena dia sebenarnya tidak ingin berpisah dengan bayi tersebut. Namun Naki tahu bahwa Kotake memiliki hak untuk kembali kepada keluarganya. Akhirnya Naki pergi meninggalkan pulau bersama Kotake. Namun, ketika mereka sampai di dunia manusia, masalah besar terjadi. Warga yang melihat Naki langsung merasa ketakutan. Mereka melihat seekor ogre besar membawa seorang bayi manusia. Bagi mereka, pemandangan itu terlihat seperti sebuah ancaman. Mereka tidak mau mendengarkan penjelasan Naki. Mereka tidak peduli bahwa Naki telah merawat Kotake. Mereka hanya melihat tubuh besar dan wajah menakutkan milik Naki. Bagi mereka, Naki adalah monster, dan monster harus dijauhi. Tanpa benar-benar mengetahui apa yang terjadi, manusia langsung menyerang Naki. Naki sebenarnya tidak ingin melawan, dia hanya ingin melindungi Kotake. Namun situasi semakin kacau. Pada akhirnya Kotake berhasil diambil dari Naki, dan Naki terpaksa kembali ke pulau monster tanpa bayi yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Setelah kembali ke pulau, Naki berubah total. Monster yang biasanya keras dan mudah marah itu kini hanya diam. Dia tidak lagi memiliki semangat. Dia tidak mau makan. Dia tidak mau berbicara. Bahkan hal-hal yang biasanya membuatnya marah kini tidak lagi berarti. Karena bagi Naki, Kotake bukanlah hanya seorang bayi manusia. Kotake adalah sosok pertama yang benar-benar membuatnya merasa dibutuhkan. Untuk pertama kalinya, Naki merasa memiliki keluarga. Dan sekarang semuanya telah hilang. Gunjo melihat kondisi sahabatnya tersebut. Dia tahu bahwa Naki sangat menderita. Namun Gunjo juga sadar bahwa mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Jika Naki ingin bertemu kembali dengan Kotake, mereka harus kembali ke dunia manusia. Masalahnya manusia dan monster sudah saling takut selama bertahun-tahun. Pertemuan antara mereka bisa berubah menjadi konflik besar. Namun Gunjo tidak ingin membiarkan Naki terus menderita. Sementara itu, Kotake pun berada di dunia manusia. Namun meskipun sudah kembali bersama manusia, dia tidak melupakan Naki. Bagi manusia, Naki adalah monster yang berbahaya. Tetapi bagi Kotake, Naki adalah sosok yang telah merawat dan melindunginya. Kotake tidak memahami kebencian antara manusia dan monster. Dia hanya tahu bahwa Naki adalah seseorang yang dia sayangi. Dan disinilah masalah sebenarnya mulai terlihat. Manusia takut kepada monster karena mereka hanya mendengar cerita tentang monster. Sementara monster juga takut kepada manusia karena mereka memiliki pengalaman buruk dengan manusia. Kedua pihak saling membenci, padahal mereka tidak benar-benar mengenal satu sama lain. Manusia hanya melihat penampilan Naki, mereka tidak melihat pengorbanannya. Mereka tidak melihat bagaimana Naki merawat Kotake. Mereka hanya melihat seekor monster, dan karena itulah mereka langsung menganggapnya sebagai ancaman. Pada akhirnya, Naki dan para monster kembali berhadapan dengan dunia manusia. Situasi semakin tegang. Manusia mengira para monster datang untuk menyerang, sementara para monster hanya ingin menyelesaikan masalah mereka. Namun perlahan kebenaran mulai terlihat. Naki bukanlah monster yang ingin menyakiti Kotake. Justru sebaliknya, dia telah menjaga bayi itu, dia telah melindunginya, dan dia bahkan rela menghadapi bahaya demi mengembalikan Kotake kepada keluarganya. Manusia akhirnya mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai Naki. Mereka menilai Naki hanya berdasarkan penampilannya, padahal di balik tubuh besar dan wajah menyeramkan itu ada hati yang sangat lembut. Dan pada akhirnya, manusia mulai memahami bahwa tidak semua monster itu jahat. Begitu juga sebaliknya, tidak semua manusia ingin menyakiti monster. Kisah Naki dan Kotake mengajarkan bahwa persahabatan bisa muncul di tempat yang tidak terduga. Seorang bayi manusia bisa menemukan keluarga di tengah pulau monster, dan seekor ogre yang ditakuti semua orang bisa menjadi sosok yang paling melindungi seorang manusia. Naki memang terlihat menakutkan, namun ternyata hati Naki jauh lebih lembut daripada yang dibayangkan. Film ini juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan penampilannya. Karena sesuatu yang terlihat menakutkan belum tentu benar-benar jahat. Dan terkadang yang paling berbahaya bukanlah monster yang kita takuti, melainkan prasangka dan ketakutan kita sendiri. Karena saat kita berani mengenal seseorang lebih dekat, kita mungkin akan menyadari bahwa orang yang selama ini kita takuti ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan.
Itulah alur film Naki on the Monster Island, sebuah kisah tentang persahabatan, keluarga, pengorbanan, dan bagaimana rasa takut bisa membuat manusia salah menilai seseorang. Menurut kalian, apakah Naki benar-benar monster atau justru manusia yang terlalu cepat menghakimi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itulah alur film kali ini. Kalau kamu suka cerita film seperti ini, jangan lupa subscribe Mas Mas Kepo. Sampai ketemu di cerita berikutnya.